Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat SPD tahunan yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk wajib lapor pajak. Jadi SPD tahunan biasanya Bapak Ibu buat di akhir tahun yang datanya bersumber pada register gaji. Jadi langsung saja, ini tampilan aplikasi SPD tahunan pada Microsoft Excel. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada sheet pemberi data pemberi kerja, kemudian ada input gaji 1721 A2, kemudian ada bukti potong final, selanjutnya ada 1770S yang digunakan untuk pelapor yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Kemudian selanjutnya ada ada 1770 SS yang digunakan untuk pelapor yang penghasilannya di bawah 60 juta. Dan yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk lapor SPD atau lapor pajak yaitu pada halaman ini, pada lampiran 1721 A2, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil. Jadi lampiran ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu yang profesinya sebagai PNS, baik guru, polisi maupun TNI. Kemudian di bawahnya terdapat data, ada nama instansi, kemudian nama bendahara, kemudian NPWP, kemudian di bawahnya ada identitas penerima penghasilan, ada NPWP, kemudian NIP atau nomor pegawai, kemudian ada nama dan pangkat golongan. Kemudian di bawahnya lagi, di sini ada data-data baik gaji pokok, kemudian ada tunjangan istri, tunjangan anak, yang datanya masih kosong. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara inputnya? Nah, apabila Bapak Ibu klik di sini, langsung klik, misalnya Bapak Ibu ingin membuat nama dari bendahara yang membuat gaji atau bendahara pemberi gaji. Jika Bapak Ibu klik di sini, maka tidak akan muncul kolom yang Bapak Ibu gunakan untuk itu. Jadi artinya Bapak Ibu tidak boleh menginput nama, baik nama Bapak Ibu pada belangko atau halaman ini. Kemudian caranya bagaimana? Nah, langkah awal yang Bapak Ibu lakukan yaitu dengan input data terlebih dahulu pada data pemberi kerja. Jadi data pemberi kerja ini akan masuk secara otomatis pada ini. Ada nama instansi, kemudian nama bendaharanya, kemudian ada NPWP bendaharanya. Enggak, Bapak Ibu input terlebih dahulu di sini. Nah, ini kemudian tahun pajaknya Bapak Ibu sesuaikan, misalnya tahun 2020. Kemudian nama instansinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu. Kemudian nama bendaharanya juga Bapak Ibu sesuaikan dengan wilayah Bapak Ibu. Ini nama bendahara atau jabatannya bendahara di Istiqora
Saya ulang, bendahara di dinas. Bendahara di dinas. Kemudian NPWP bendaharanya 2589, 2589, 87, 4039, 4039, 07. Dan selanjutnya ada alamat instansi atau badannya, yaitu Sampalan Nusa Penida. Dan selanjutnya nama pemotong pajak. Saya buat anak Agung, istri Eka Ratna Dewi. Kemudian NIP-nya 1964 0320 1986 06 2001 dan kota Klungkung kemudian tanggal pembuatan SPT Bapak Ibu sesuaikan. Ini saya buat 04 3 20. Kemudian pekerjaan PNS, kemudian clue-nya 96301. Ini data untuk pemberi kerja. Di data yang sudah Bapak Ibu input ini akan secara otomatis masuk ke halaman ini. Kita coba lihat. Nah, jadi sudah masuk. Ini ada Dinas Pendidikan dan Hukum, kemudian bendahara dinas. Ini kemudian NPWP-nya berapa? Jadi seperti itu. Dan di bawah bisa dicek untuk nama bendaharanya. Nah, jadi ini sudah otomatis nama bendahara dan NIP-nya. Kemudian untuk kolom ini identitas menerima dan jumlah penghasilan atau rincian penghasilan Bapak Ibu input di ini input gaji. Nah, jadi ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian nama pegawai, NIP, dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu input di sini. Untuk nomor itu tidak usah Bapak Ibu input karena akan secara otomatis. Jadi apabila di sekolah Ibu terdapat beberapa PNS misalnya 5, jadi Bapak Ibu input semuanya di sini. Kemudian akan muncul nomornya secara terurut dari 1 sampai dengan 5 sesuai dengan jumlah PNS di instansi Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berikan contoh satu saja. Nah, jadi sumber data pada kolom ini yaitu bersumber dari register gaji. Jadi untuk nama misalnya saya gunakan ini Iwayan Budiarsa. Kemudian NIP-nya dan NIP kemudian ada NPWP pegawai, dan lanjut alamat kemudian pangkat golongan sesuaikan dengan pangkat golongan Bapak Ibu. Jadi di sini
jabatan. Guru. Identitas kelamin juga dipilih. Status juga dipilih. Kalau kawin, klik kawin. Kalau belum, klik tidak kawin. Jumlah anak bisa dinolkan, dikosongkan juga boleh. Dan selanjutnya ada, nah ini ada gaji pokok selama setahun. Kita lihat di registernya, di jumlah gaji pokok, Bapak Ibu lihat nih pada kolom gaji pokok, lihat di bawahnya itu 28.373.400. 28.373.400. Oke. Kemudian ada tunjangan istri, apabila ada Bapak Ibu buat. Kalau statusnya belum tidak kawin atau belum kawin, maka tunjangan istri tidak ada. Tunjangan anak juga demikian, tunjangan perbaikan. Kemudian ada tunjangan fungsional. Ini Bapak Ibu lihat di sini, tunjangan fungsional. Ada beberapa tunjangan, ini kosong karena belum nikah. Dan tunjangan fungsionalnya jumlahnya itu 2.220.000. 2.220.000. Kemudian selanjutnya ada tunjangan beras. Tunjangan beras 724.200. 724.200. Kemudian tunjangan khusus dan tunjangan lain semua saja. Dan apabila Bapak Ibu memiliki harta, jelaskan di sini. Jadi data ini akan masuk secara otomatis pada halaman 1721 A2 bukti potong maupun lampiran 1770S dan 1770SS. Nah, kita lihat, cek pada halaman ini terlebih dahulu 1721. Nah, ini akan muncul secara, maaf saya cek dulu. Nah, ini kenapa masih belum ada namanya, karena kita lihat di sini ya, ini tersetting nomor urut 2 sedangkan di nomor urut 1. Jadi Bapak Ibu ubah ini tuh. Nah, jadi kenapa ini bisa diubah? Ini maksudnya untuk mencari halaman nama guru-guru lain, misalnya guru nomor urut 3, 4, dan 5, karena kebetulan di sini saya input cuma 1 guru. Jadi cukup yang di setting itu nomor 1. Jadi muncul nih, ada nama, pangkat golongan, kemudian jabatan. Nah, selanjutnya di bawah ini sudah muncul secara otomatis gaji pokok dan lain sebagainya. Ini juga demikian, akan secara otomatis. Nah, ini. Jadi demikian cara membuat atau input data SPT yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk lapor pajak tahunan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.